Alhamdulillah, alhamdulillahil ma'budil haqq fi kulli zamanin wa makan. Wa syukru lahu ala minnatihi bi ikmali sihhatil qalbi wal arkan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi unzila alaihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. نبي الشريعة الدائمة والرسالة الخاتمة التامة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak saya, di subuh pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa, bermuwajahah, bermujalasah di tempat yang sama-sama kita cintai ini, yang suci dan mulia ini, bersama-sama setelah tadi kita sholat subuh secara berjamaah. Lanjut kita dengan agenda mendengar barang satu atau dua ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita menunggu waktu syuruk atau waktu duha. Maka semoga dari rangkaian ibadah kita di hari ini semua tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan perdana ya Bapak saya setelah lebaran. Ini baru kita ketemu lagi ya. Masih boleh enggak? Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Tayyib. Masih boleh ya? Masih. Ya, ulama salaf itu mereka berdoa untuk diterima amalan-amalan mereka itu sampai berapa bulan? 6 bulan ke depan. Ya, 6 bulan ke depan selepas dari Idul Fitri. Ya, ini kalau kita Idul Fitri kemarin sudah berapa bulan ya? Belum berarti ya. 6 bulan ke depan ulama salaf itu mereka masih berdoa. Berdoa untuk amalan-amalan mereka itu diterima oleh Allah. Dan mereka itu masih saling mendoakan. Mungkin masih sesuai kita mengatakan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, atau selamat lebaran, mohon maaf lahir batin. Baik. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin al-faizin al-maqbulin wa kullu 'amin wa antum bi khair insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, tinggal setelahnya Bapak saya nasihat kita selepas dari bulan suci Ramadan kemarin. Nasihat kita apa? Istiqamah. Itu nasihat kita. Dan alhamdulillah wajah itu tampak di jamaah kita di subuh, karena sepertinya yang tarawih itu juga ya subuh ya. Alhamdulillah. Istiqamah. Istiqamah. Ya, karena istiqamah itu disebut oleh para ulama itu dalilus sidqil qalbi 'alaiha. Istiqamah, atau kalau istilah lain itu mudawamah, atau kalau istilah kerennya itu kontinuitas. Itu kalau istilah keren. Ya, menjaga kontinu diri di atas ibadah kebaikan. Itu kata para ulama itu adalah dalil jujurnya hati terhadap ibadah itu. Ya, jujurnya hati terhadap ibadah itu. Orang kalau terus menerus itu kan orang juga melihat, oh ini jujur dia beribadah.
Tapi kalau sekali kemudian hilangnya 1 tahun gitu ya, besok lagi sholat gitu, dia kayaknya nggak kurang jujur di dalam beribadah. Itu disebutkan al-ibadah wal mudawamatu 'alaiha, ibadah dan terus menerus berada di atasnya, itu dalilus sidqil qalbi 'alaiha, yaitu dalil bukti tentang jujurnya hati terhadap ibadah itu. Ya, terhadap ibadah itu. Terlebih bapak saya kalau yang sudah biasa ibadah, orang kalau sudah biasa sholat, kemudian sholat jamaah, sholat 5 waktu, kira-kira sekali kita nggak sholat, gimana tuh rasanya? Iya, biasanya begitu ya. Tapi kalau Pak DKM mungkin beda. Kalau Pak DKM, waduh nih Pak DKM tuh harus kelihatan soalnya. Harus kelihatan sama jemaah. Jangan sampai jemaah bilang, waduh ketua DKM nggak pernah sholat jemaah ini gitu kan. Ya, insya Allah ya, ikhlas insya Allah. Semuanya pada ikhlas. Barakallahu fiik. Karena hati kalau sudah terdidik di atas seperti itu, dia bisanya gundah dia kalau 1 kali tidak melakukan. Makanya hati-hati bapak saya, kita kalau sudah melakukan ketaatan, kemudian apa? Lama berhenti melakukannya, itu untuk kembali lagi itu sulit. Kembali lagi itu sulit. Makanya para ulama itu menyarankan kita untuk apa? Mudawamah wa in qalla. Terus menerus kalaupun sedikit. Terus menerus kalaupun sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus menerus, meskipun itu sedikit. Meskipun itu sedikit. Alhamdulillah kemarin di Ramadan kita terdidik dengan banyak ragam ibadah, mulai dari sholat malam, selepas sholat isya. Ya. Saking antusiasmenya kita itu, bapak saya, gimana antusiasme kita? Kadang ada kita itu sholat isyanya di rumah, sholat tarawih di mana? Di musola. Di musola. Sholat isya di rumah, tarawih di mana? Saking antusias gitu. Bagus, apresiasi kita. Kalaupun agak kebalik ya. Iya. Harusnya yang wajib itu di masjid, sunnah itu di mana? Boleh di rumah gitu ya. Enggak apa-apa, tapi itu antusiasme masyarakat. Tetapi yang menjadi problem kita itu, saya sentil juga kadang ada kita mungkin terjadi kalau di Ramadan itu setiap terjadi Ramadan selalu terjadi polarisasi umat antara 11 antara 23. Ya enggak apa-apa. Ya terjadi silang pendapat, perbedaan, asalkan semangat masing-masing itu apa? Mencari dalil yang paling sahih, paling dekatnya dengan sunnah, bagus. Kalau kita berbeda dengan semangat itu bagus. Ya, semangat untuk apa? Berbeda untuk mencari amalan yang paling bagus, paling dekat dengan dalil sahih yang benar, bagus. Ya, tetapi kadang ya enggak di situ masalahnya ya. Kadang perbedaan itu kadang dipicu oleh rasa eksistensi masing-masing kelompok. Nah, jangan sampai terjadilah. Ya di musalla al-mujahidin. Ya. Tayyib, kadang-kadang dipicu oleh rasa eksistensi masing-masing, bahwasanya pelaksanaan itu harus sesuai dengan corak baju, warna organisasi dan kelompok serta cara beragamanya. Nah, ini yang agak repot kita yang menghadapi yang seperti ini. Tapi kalau semangat kita berbeda, mencari dalil yang paling sahih, yang paling kuat, alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Kalian kalau bertikai terhadap satu persoalan, kata Allah, maka kembalikan perkara itu kepada Allah. Allah, Al-Qur'an, war Rasul, Rasul, sunnah. Karena itu lebih apa? Karena itu lebih baik takwilnya, kata Allah. Kalau kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari akhirat. Ya kalau semangat kita berbeda itu bagus.
Ya, tapi jangan semangat kita berbeda itu hanya sebatas ingin eksistensi kelompok kita itu terus-menerus ada di situ. Ini kurang sehat kadang kalau yang seperti ini. Akhirnya kadang itu yang memicu, kadang kalau nggak sama akhirnya apa? Nggak teguran. Kalau nggak sama nggak teguran. Nah, saya katakan setiap Ramadan itu di tengah-tengah umat Islam terjadi polarisasi yang cukup kuat ya, kadang benturan bahkan antara 11 maupun 23. Padahal setelah itu yang paling penting nih Bapak saya, yang harus kita jaga apa? Baik yang 11 maupun 23. Saya tanya nih sekarang, masih ada nggak bertahan 2 rakaat sholat malamnya? Aisyah. Masih ada nggak kita bertahan sekarang 2 rakaat sholat malam? Waduh. Ini ceramah nih Bapak saya buka di mana-mana. Nasihat untuk kaum muslimin. Kemarin sampai kita gotok-gotokan gitu kan. Nah sekarang baik yang 11 maupun 23 masih tahan nggak 2 rakaat sholat malamnya? Ayo. Paling sedikit lah 2 rakaat. Sholat malam itu apa saya dari jam berapa? Dari ba'da isya sampai apa? Sebelum fajar sholat malam. Ada yang orang bangun jam 3, ada orang mulai bangun. Maaf, bapak-bapak kita yang kerja mungkin kadang di pasar udah mulai siap-siap, itu kan ngepek biasanya, ngepek barang. Atau mungkin yang kerja keluar, kadang udah mulai mandi, pakai pakaian, siap. Tapi ada nggak pernah kita kepikir sebelum berangkat kerja 2 rakaat? 2 rakaat. Jangan panjang-panjang deh suratnya. Pakai kulhu aja. Sama kul falak gitu ya. 2 rakaat kul falak sama kulhu Bapak saya. Pernah nggak kita kebayang 2 rakaat bertahan? Ya, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ummu Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan, Rasulullah itu kalau melakukan satu amalan asbatahu, beliau itu menetapkannya. Kata para ulama, ja'alahu sabitan ghaira matruk. Beliau menjadikannya tetap terus-menerus, tidak pernah meninggalkannya. Istiqomah itu. Rasulullah itu kalau sudah beramal, amalan itu terus dilakukan sama Nabi Muhammad. Ayo, terus dilakukan sama Nabi Muhammad. Bahkan Ummu Aisyah mengisahkan, idza nama minal lail, Rasul itu kalau ketiduran, misalkan ketiduran satu malam, au maridha atau karena sakit, shalla minan nahar 12 rakaat. Maka beliau akan sholat di siang harinya berapa rakaat? 12. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah wa ahlul khair, ahli kebaikan, ahli surga. Begitu tuh ibadahnya. Nah, Rasulullah katakan apa? Paling tidak kalau kalian itu apa? Terus menerus meskipun sedikit. Ya, karena kita mungkin nggak bisa ngejar Nabi ya dalam masalah motivasi ibadah itu. Karena kalau Rasulullah itu memang sholat malam itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib kalau Rasulullah. Karena dulu sebelum turun 5 waktu, sholat beliau wajib itu apa? Sholat malam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. 2 rakaat Bapak saya. Nah, yang amal-amal ibadah kita kemarin di Ramadan, yang sedekah, masih sedekah enggak hari ini? Ya, yang masih sedekah, masih sedekah enggak hari ini? Baca Quran. Nah, baca Quran. Kemarin kita di mushola alhamdulillah tuh tadarusan. Ya tidak. Makanya kalau di bulan suci Ramadan itu begal, maling itu takut kan? Ya karena memang ramai tetap masalahnya, mushola, masjid itu ramai dengan baca Quran. Tadarusan keliling, bahkan sampai ada khatam 30 juz. Setelah itu alhamdulillah makan-makan bareng gitu kalau khatam kan. Nah sekarang kita keluar dari Ramadan, masih enggak baca Quran? Alhamdulillah kalau masih. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari pernah enggak pegang mushaf gitu, baca. Ini kadang kita lihat datang sholat ke mushola, bukanya HP, chat dibuka di mushola, di masjid bapak saya. Ya. Nggak bisa nanti gitu, apalagi anak-anak muda ini kayak antum. Barakallahu fiik. Ya, begitu ya.
masuk masjid, masuk musola, chat dibuka. Ya. Enggak pernah gitu bawa mushaf, buka misalkan 5 ayat, 6 ayat per hari misalkan. Ya, padahal itu asupan hati Bapak saya. Ibadah itu apa? Asupan hati. Dengan itu dia bisa tenang hati itu. Dengan itu dia bisa tenang. Maka Imamna Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah mensucikan ruh dan jasad beliau. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Kenali poros kebahagiaan hati, kata beliau. Poros kebahagiaan hati itu apa? La yuslih la yasluh wa la yuflih wa la yaltaz wa la yaskun wa la yutmain. Dia enggak akan bisa merasakan kebahagiaannya, ketenangannya, kenyamanannya, kedamaiannya, kemenangan dirinya kecuali dengan 3 perkara, kata Imam. Illa bi'ibadati rabbih wa hubbihi ila rabbih wa inabatihi ila rabbih. Ini ahlu tauhid berbicara ini. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Kecuali dengan 3 perkara. Ibadah kepada Tuhannya, cinta kepada Tuhannya, kembali kepada Tuhannya. Itu asupan hati paling nikmat Bapak saya. Murid beliau Imamna Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga berkata, "Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi al-'ulya lazzatul ladzah." Kata Imam, siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi sesuai dengan keagungan dirinya, maka itu lezat yang paling lezat. Masalahnya kan kita belum sampai ke maqam itu Bapak saya. Ya, orang kalau sudah ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah dengan baik, menjadi asupan hati dan lumatan hatinya itu adalah apa? Ma'rifatullah. Itu seluruh kesusahan, seluruh yang membuat dia menjadi gusar atau gundah gulana itu hilang semuanya. Itu orang kalau sudah apa? Di hatinya itu hanya siapa? Allah. Maka Syekhna Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu ma'ruf ya di sejarah beliau itu. Terbagi 2 hidup beliau itu. Kalau enggak di medan dakwah sama jihad, di mana beliau? Di penjara. Hanya 2. Karena ada garis-garis pemimpin-pemimpin otoriter di masanya. Ya, tidak bisa berbeda pendapat dengan ulama yang tidak masuk dalam ruang lingkup kekuasaan. Imam enggak masuk dalam ruang lingkup kekuasaan. Ibnu Taimiyah itu hanya dai, hanya ustaz. Enggak ada, beliau itu ada ambisi untuk duduk di kekuasaan, enggak ada. Waktu itu beliau difitnah. Apa fitnahnya Bapak saya? Beliau itu pernah berbeda pendapat dalam masalah fikih dengan fikih yang diakomodir oleh negara. Bahwa orang yang mengucapkan talak 3 secara langsung itu jatuhnya 3. Imamna Ibnu Taimiyah menyelisihi itu. Apa kata Imam? Orang yang mengucapkan talak 3 secara langsung jatuhnya berapa? 1. Bahkan sekarang kita Indonesia Bapak saya memakai pendapat itu. Padahal dulu Ibnu Taimiyah itu sampai dipenjara bertahun-tahun hanya dengan masalah itu. Alhamdulillah sekarang ya, alhamdulillah kita luar biasa. Antum berbeda pendapat 23 rakaat, 11 rakaat, enggak ada antum di penjara ya kan. Nah, dulu itu hanya masalah talak. Beliau berpegangan dengan hadis ya, bahwa talak 3 yang diucapkan secara langsung itu jatuhnya berapa? 1. Apalagi kalau misalkan pengucapan talak dalam kondisi marah. Apalagi misal kalau pengucapan talak dalam kondisi marah. Iya. Kalau dulu ma'ruf, mau baik dalam kondisi marah, itu tetap jatuh. Misalkan bapak pulang kerja, kemudian misalkan istri jam 12 malam, udah capek, nguci pintu lagi, dibangunin lagi, lama lagi gitu kan. Cerai, kata suaminya. Negara dulu mengatakan apa? Jatuh. Padahal kan mungkin ada orang mungkin karena marah kadang, ada dorongan akhirnya kesel gitu ya. Makanya kan dibahas dalam ilmu fikih, orang kalau dalam kondisi marah, itu nanti kalau qadhi
Pemutus perkara, kalau kita hakim sekarang di pengadilan agama, itu nanti kita ditanya biasanya, antum mengucapin cerainya kenapa? Oh, dalam kondisi marah, saya begini, begini. Bisa jadi juga hakim mengatakan kamu enggak jatuh talaknya. Tapi dulu Ibnu Taimiyah hanya masalah itu beliau dipenjara bertahun-tahun. Karena kenapa? Karena saking tidak sukanya waktu itu dari arah kekuasaan berbeda. Masyarakat itu tidak boleh berbeda. Dipenjara beliau bertahun-tahun. Tapi apa yang saya ingin katakan bahwa betapapun beliau dipenjara, didesak oleh kekuasaan pada waktu itu, beliau pernah gentar? Enggak. Karena kenapa? Ma'rifah. Seluruh macam kesusahan yang beliau alami itu enggak ada apa-apanya. Siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Beliau itu nulis buku, nulis kitab di penjara itu. Bahkan sampai disebutkan di dalam riwayat, kitabnya Ibnu Taimiyah itu karena saking jahatnya penguasa pada waktu itu, beliau dibakar kemudian dibuang ke lautan sampai laut itu merah warnanya. Karena saking banyaknya kitab siapa? Ibnu Taimiyah. Karena waktu itu kan pakai tinta bapak saya. Karena kalau pakai tinta dibuang kitab itu kan melepuh dari apa? Tintanya. Itu sampai merah laut. Itu saking banyaknya kitab. Ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Itu saking jahatnya dulu penguasa. Barakallahu fiik. Saya sehat di penjara. Bilang saya sehat di penjara. Gitu. Barakallahu fiik. Ya memang ya kekuasaan itu memang apa ya? Ya begitu ya, enggak jauh dia dari sikap-sikap apa ya? Arogansi, kemudian marah yang kadang enggak berdasar. Itu beliau itu nulis bapak saya. Beliau nulis Imam Ibnu Taimiyah itu saking enggak boleh. Karena yang paling bahaya itu sebenarnya apa bapak saya? Yang paling bahaya itu bitanah. Pembisik-pembisik kekuasaan, ulama-ulama yang merasa tidak cocok dengan Imam Ibnu Taimiyah. Akhirnya apa? Mempengaruhi penguasa untuk apa? Untuk menekan Ibnu Taimiyah. Karena memang dulu para penjilat penguasa selalu dia pakai metode itu. Dia berbeda sama orang dengan baju corak cara beragamanya berbeda dengan orang lain. Cepat-cepat pakai kekuasaan. Oh ini radikal, oh ini keras, oh ini begini. Itu sebenarnya secara sejarah itu ada. Kalau enggak baju organisasinya warna ini, oh ini radikal ini. Barakallahu fiik. Ya saya enggak berbicara Indonesia, ini saya berbicara dulu. Dulu ada seperti itu. Barakallahu fiik. Dan imam-imam kita dapat kerasnya namanya kekuasaan waktu itu. Ya. Imam itu sampai beliau nulis kitab, diambil beliau punya apa? Pena itu diambil. Beliau punya pena. Sampai beliau tidak punya kecuali arang bapak saya. Arang, yang arang itu kalau bisa dipakai nulis itu tidak bisa kecuali pakai apa? Pakai air liur. Nulis imam. Jangan sampai literasi ini, makanya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Literasi ilmu itu lebih cepat sampainya daripada apa? Kekuasaan itu ada masa berhentinya. Makanya kalau enggak menggunakan kekuasaan sebaik mungkin, Allah akan tanya. Mulai dari istilahnya dari ruang lingkup yang paling rendah, regional, nasional, apalagi internasional, kan begitu. Regional ya kita lah ini, RT, RW. Itu apa enggak ditanggung pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa sumbangsi engkau terhadap agama ini? Kalau dia muslim, jangan sampai justru kekuasaan itu dipakai untuk apa? Menekan dari syiar-syiar Islam. Barakallahu fiik. Yang saya ingin tunjukkan apa? Begitulah ulama-ulama. Tetapi apa? Lumatan hatinya itu apa? Ma'rifah. Enggak pernah beliau mengeluh gitu sekali dua kali. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim itu, aku tuh jadi murid katanya, kalau saya lagi kalau saya lagi futur belajar, kata Imam Ibnul Qayyim, itu saya datang, kalau datang guru saya Ibnu Taimiyah, itu begitu saya lihat wajahnya itu, saya itu langsung apa? Langsung kembali semangat. Karena lepuhnya kulit, mengkerutnya kulit, memutihnya rambut. Ini orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam apa?
berjuang di dalam dakwah. Itu beliau punya surat ke ibunya itu minta pulang Ibnu Taimiyah. Apa kata ibunya menjawab? Apa ibunya menjawab? Kamu enggak boleh pulang. Kamu enggak boleh pulang sebelum kamu apa? Menang di atas dakwah. Makanya Allah menangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barakallahu fiik. Baik. Nah itu sejarah panjang dari beberapa mungkin sosok ya tokoh di tengah-tengah umat Islam. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Itu apa kata beliau? Fal qalbu, hati itu tidak akan bisa merasakan kenikmatan kecuali dengan 3 perkara. Ibadah, kedua, cinta, ketiga, kembali kepada Allah. Itu 3 tuh. Ya. Ibadah itu lazzatul lazzah, dia lazzatul lazzah, dia nikmat yang paling nikmat. Ibadah itu. Karena konsepnya begitu. Ya justru hati itu kalau semakin diikat dengan dunia bapak saya, dia semakin panas hati itu. Tetapi ketika dia dilepas kontak dengan dunia, itu titik kenikmatannya. Itu titik kenikmatannya. Maka disebutkan dalam sebuah syair, fal malu laka idza anfaqtah wa anta lil mali idza amsakta. Kamu itu kapan memiliki harta? Sampai harta itu diinfakkan, baru kamu itu memiliki harta. Selama kamu masih pegang harta itu, maka kamulah sejatinya dimiliki oleh harta itu. Itu konsep memang seperti itu bapak saya. Harta itu kalau kita pegang, kita yang dikontrol atau harta yang mengontrol? Dua-duanya berarti ya. Hartanya mengontrol, kita yang dikontrol. Ya tidak, kita akan berpikir bapak saya, kalau kita megang harta itu misalkan 2 juta misalkan, kita akan berpikir nanti bagaimana caranya untuk nambah nominalnya, ya enggak? Kerja siang malam supaya 2 juta ini bertambah jadi 3 juta. Bertambah, jangan sampai kurang, ya enggak? Kita simpan ke sana kemari, kita taruh 1 miliar, 2 miliar, takut kehilangan soalnya. Dikontrol oleh harta. Fa anta lil mali idza amsakta. Kamu itu sejatinya milik harta. Selama apa? Selama kamu pegang. Panas memang. Tapi apa kata syair mengatakan, wal malu laka idza anfaqta. Dan harta itu menjadi milikmu kapan engkau infakkan. Nah, hari ini misalkan yang berinfak 1.000 2.000 di Musallal Mujahidin, itulah hartamu. Adapun 1 miliar 2 miliar yang disimpan di bank belum. Makanya kalau orang cerdas itu ya nabungnya mulai sekarang. Untuk kapan? Untuk di akhirat. Barakallahu fiik. Itu lumatan mereka para ulama. Itu ibadah. Karena itu merupakan sumber atau poros kebahagiaan. Nah, maka bapak saya sekeluar kita kemarin dari bulan yang mulia itu, setidaknya kita bertahan menjaga keterus-menerusan dari ibadah kita. Ya, istiqamah. Mudawamah. Istiqamah, mudawamah. Tadi kita baca ayat tadi, ya, kita baca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan wahai Muhammad sampai kematian itu menjemput engkau. Yang enggak ada bisa memisah seseorang dengan ibadah itu kecuali apa? Kematian. Nah, barakallahu fiik. Moga nasihat singkat ini ya masih dalam suasana Ramadan, dan nanti kita akan masuk lagi suasana apa? Idul Adha. Ada Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan. Itu ada satu syiar yang kita bisa ambil sebagai menjadi pelajaran. Syiarnya apa? Jamaah. Syiarnya jamaah. Baik. Di ibadah agung ini, syiar ini Ramadan, apalagi Idul Fitri, Idul Adha, itu merupakan karakter khusus yang tampak dari 3 ibadah ini. Itu apa? Jamaah. Ya. Artinya apa? Orang tuh kalau selalu bersama-sama, berjamaah, saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya, insya Allah semua itu bisa dientaskan. Insya Allah semua bisa dientaskan. Tetapi kalau sudah ada goyang-goyang di internal, ya khalas,
Ya. Baik, itu agak susah mengentaskan berbagai persoalan. An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida. Man syahida. Siapa yang bersaksi. Syahida masdarnya syahadah. Maka kita sebut persaksian kepada Allah dan Rasul, kita sebut apa? Syahadatain. Apa makna syahid? Apa makna syahadah? Asy-syahadatu la takun illa an ilmin sabiq. Persaksian itu tidak terjadi kecuali dengan didahului oleh apa? Ilmu. Karena enggak mungkin kita akan mempersaksikan sesuatu ini benar atau salah kecuali setelah apa? Didahului oleh ilmu. Fulan nanya sama anak, misalkan, Ustaz, antum kenal enggak misalkan sama Pak Kasim? Pak Kasim mana? Pak Kasim yang itu DKM Musalla Mujahidin. Oh, kenal. Ana juga ada jadwal di situ ngisi. Gimana Pak Kasim itu? Baik enggak orangnya, Ustaz? Oh, baik, insyaallah. Itu kenapa? Karena saya sudah mengetahui. Itu namanya apa? Syahidah. Taib. Maka landasan utama untuk mengenal Allah ilmu. Artinya apa di sini Bapak saya? Mempelajari itu. Mempelajari pelajaran itu tentang apa? Tentang Allah. Makanya tauhid, akidah merupakan dua pelajaran paling agung. Karena setiap cabang ilmu pengetahuan, atau bahasa saya lain, setiap disiplin keilmuan itu dinilai keagungannya berdasar objek apa yang dia bahas. Ilmu tafsir agung bukan? Bukan. Ilmu tafsir agung tidak? Agung. Apa yang dibahas objeknya? Al-Quran. Ilmu hadis, mustalah, agung atau bukan? Agung. Kenapa dia agung? Karena yang dibahas adalah hadis-hadis Nabi Muhammad. Sekarang tauhid, akidah, ilmu yang agung. Apa yang dia bahas? Apa yang dia bahas oleh akidah tauhid? Objek yang dibahas siapa? Allah. Barakallahu fiik. Makanya mode utama dakwah para nabi dan rasul itu apa? Tauhid. Dan itu Allah abadikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Tauhid. Dan tidaklah kami utus rasul, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasula, dan sungguh kami mengutus setiap rasul di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap negara, kecuali untuk apa? Hanya beribadah kepadaku dan menjauhi taghut. Ya, menjauhi taghut. Barakallahu fiik. Aywa. Itu namanya apa Pak saya? Syahidah. Ya. Makanya jangan mimpi bisa memberikan persaksian kalau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Enggak akan pernah bisa memberikan persaksian yang benar tentang Allah. Kalau pekerjaannya itu apa? Misalkan bertapak di goa, tak gitu kan? Loh, memberikan persaksian ini dan ini dan ini. Yang ada biasanya menyimpang biasanya. Ngaku diri jadi nabi, ngaku diri nerima wahyu, ngaku diri ditangi sama Jibril. Ya enggak apa-apa saya. Yes. Dulu di Lombok pernah ada itu. Dia tapa di goa gitu ya. Keluar-keluar katanya dia nabi katanya. Iya. Barakallahu fiik. Nabi katanya. Enggak ada yang wajib itu katanya. Pak, sholat 5 waktu itu enggak wajib katanya. Dia sudah dihapus kewajibannya. La ilaha illallah, enak banget gitu ya. Iya. Waktu itu masih gubernur Tuan Guru Bajang itu gubernurnya. Iya, Tuan Guru Bajang gubernur, dipanggil sama Tuan Guru Bajang. Bapak-bapak jualan apa gitu. Enggak tahu, saya terinspirasi sama filmnya RCTI gayanya kali ya. Ya Indosiar gitu ya, tapa gitu ya. Akhirnya apa? Keluar-keluar jadi apa? Jadi nabi katanya.
Akhirnya dipanggil sama MUI setempat, sama TGB yang disuruh taubat. Saya nggak tahu cerita kelanjutannya itu. Sewaktu baca di radar Lombok pada waktu itu. Barakallahu fiik. Nggak bisa, karena persaksian kepada Allah itu harus dengan apa? Ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Ya, metodologinya jelas, metodologinya itu naqal, sama, kemudian apa? Nilai logik. Itu metodologi. Di dalam apa? Di dalam menyandarkan pengetahuan kita, di dalam mengambil proses pemahaman terhadap apa? Akidah atau tauhid. Ini ijma' di kalangan para ulama. Naqal, sama, mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini. Rasulullah SAW bersabda ini. Apa disebut? Sama. Kenapa sama? Antum enggak boleh bantah. Itu namanya sama. Enggak boleh bantah. Allah berfirman, afara'aitum ma tahruthun? Bukankah engkau melihat apa, atau bukankah kalian melihat apa yang kalian tebar berupa benih-benih, kata Allah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kata Allah. Kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kalau saya buang ya biji kedelai, yang menumbuhkannya siapa? Kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya, kata Allah. Ya. Atau sebelumnya Allah katakan, apakah kalian diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Aywa. Itu kan kalimat-kalimat. Kemudian di dalam ayat misalkan innallaha huwal khallaqul alim. Dialah Allah yang Maha Pencipta, Al-Alim yang Maha mengetahui, sama. Kemudian kedua, nilai logik. Ini perhatikan apa saya, jangan sampai kebalik. Nilai logik dahulu baru nakal. Ini enggak boleh. Ya, karena ada standar batasan-batasan tertentu dari nilai fikir kita yang enggak bisa ditembus, kecuali ditembus oleh apa? Ditembus oleh wahyu. Baik. Nah, karena ada istilah kalau di ilmu filsafat itu, ada istilah an-nazar. Sebelum Quran sama sunnah didahului ada istilah kaidah ilmu filsafat, ilmu teologi. Itu kalau yang kuliah-kuliah di kampus-kampus itu nanti belajar biasanya. Ya, kalau ada orang belajar ilmu teologi Islam, itu nanti ada diawali dengan nazar istilahnya. Nazar itu dilihat dulu. Dilihat dulu apa maksudnya? Muwafiq bil akal atau ghair muwafiq bil akal. Sesuai dengan akal atau tidak sesuai dengan akal. Kalau sesuai dengan akal diterima konsekuensinya. Kalau enggak tidak diterima. Nah, ini nanti biasanya keluar nanti nih. Keluarnya apa biasanya? Ini yang ngingkari kayak hari kubur, ngingkarin dia. Ya. Karena enggak sesuai dengan akal. Ya. Barakallahu fiik. Ini berbahaya. Syahidah, siapa yang bersaksi, kata Rasulullah. Apa makna bersaksi, kata para ulama? Yaitu persaksian yang didahului oleh apa? Ilmu pengetahuan. Belajar. Tauhid itu dipelajari kayak bapak sekarang duduk normal. Sekarang kita adakan pengajian akidah normal, seperti bapak sekarang lakukan normal, alhamdulillah. Tapi enggak sebagian orang, kadang datang ke goa, kadang puasanya mutih, kadang enggak karuan. Puasa mutih berapa? 1 bulan untuk mendalami ilmu pedalaman jiwa. Aiyah, apa puasanya? Puasanya puasa mutih, enggak boleh makan kecuali yang putih-putih, begitu. Nasi, apalagi lauknya putih, segala macam seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Ini kalau dari sisi sudut pandang saya sebagai ustadz akidah, uniknya keras sama orang ini. Ya, tapi kita harus ainur rahmah. Mata belas kasih, tarik tangannya, nasihatin. Kamu ini enggak boleh seperti ini. Di agama Islam kita tidak ajarkan seperti itu. Tapi saya punya dalil. Gimana dalilnya? Dulu Rasulullah SAW menerima wahyu di mana? Goa. Itu dalilnya dulu. Di mana Rasulullah menerima wahyu? Goa. Terus saya nyari wahyu di goa, boleh enggak? Sebagaimana Nabi Muhammad. Ayo, gimana Bapak jawabnya? Ayo. Rasulullah itu di goa dulu. Karena goa itu dia identik dengan nilai tahannusan. Tahannusan. Nilai identik dengan nilai apa istilahnya kalau istilah dalam ilmu kebatinan itu? Dari kelompok kebatinan itu apa namanya tahannus itu
menyendiri, nyepi, nyepi, menenangkan diri. Itu biasanya identik dengan tempat-tempat sepi memang, goa. Itu saya di Lombok, itu ada bapak saya. Itu biasanya laki-laki sama perempuan tuh antri itu, 1, 2 masuk ke goa. Tapi sekarang alhamdulillah tuh sama RT-nya dulu dihancurkan goanya. Ya memang ada pergolakan ada, tetapi alhamdulillah itu bisa selesai. Ya. Tantangan kita besar sama bapak saya, karena kadang pelakunya itu kalau orang yang agamanya misalkan Hindu, Buddha, pelakunya nggak apa-apa lah, itu memang agama mereka. Tapi masalahnya yang melakukannya siapa? Muslim. Dia ngakunya siapa? Islam. Ya kalau Islamnya sudah kita nasihatin sesuai konsekuensi Islam. Nah, tapi masalahnya alasan mereka begitu bapak saya. Nah, gimana cara jawabnya? Karena Rasulullah dulu juga goa, berarti boleh kita beribadah di goa sebagaimana Nabi Muhammad. Nah, gimana bapak saya jawabnya? Ada yang bisa? Kalau bisa pulang ini bisa. Kata gimana? Kalau dulu kalau nggak salah bapak saya pernah nanya dulu bahwasanya nilai segala macam ilmu itu ada pada di Bismillah ya dulu bapak yang nanya ya. Saya baca-baca di kitab memang saya ada beberapa ulama tafsir mengatakan bahwasanya segala nilai ilmu itu porosnya di mana? Bismillah. Dan Bismillah itu porosnya di mana? Di huruf ba. Dan huruf ba poros di mana? Di titiknya itu. Memang ada para ulama menjelaskan. Saya jadi ingat dulu bapak yang nanya. Titiknya itu kenapa? Mengingatkan seorang manusia itu wujuduhu, adanya itu dari apa? Sebuah titik. Tak, itu baru ada manusia. Makanya kalau belajar dari kehidupan ya seperti itu. Itu bisa nanti baca-baca ya di ilmu tafsir itu ya. Apa jawabannya? Ulama usul bilang begini. Segala sesuatu yang dilalui oleh Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul syariat atau bukan? Bukan. Makanya jangan mengamalkan sesuatu yang dulu mungkin Rasulullah lakukan sebelum diangkat sebagai rasul. Karena memang Rasulullah pada waktu itu melihat kerusakan di sisi beliau. Orang nyembah berhala, nyembah patung, nyembah mayat, nyembah kuburan. Maka Rasulullah tahanus ke goa, menghindar dari perbuatan-perbuatan kaumnya. Sampailah Jibril alaihi salam datang membawa wahyu. Nah, seperti itu. Jangan lagi alasannya pakai apa? Gua Hiro. Ya. Itu nanya apa? Syahida man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah sendirinya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Isa juga adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha, dan kalimatnya Allah yang Allah sampaikan kepada siapa? Maryam, wa ruhum min, dan ruh dari Allah, wal jannata haqq, dan dia bersaksi surga itu benar, wan nar haqq, dan bersaksi neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia surga seberapapun amalan kebaikan. Ada satu yang ingin saya katakan bapak saya. Ini bab disusun oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Hadis ini disertakan di bahasannya apa? Di bab at-tauhid ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu tauhid menghapus dosa. Nah, bab tauhid itu bisa menghapus dosa. Ini kabar gembira bagi umat Islam. Tauhid bisa menghapuskan dosa. Yang penting dijaga kemurniannya. Jangan sampai terkotori dengan debu-debu. Maka sekarang cabut. Makanya Kitabut Tauhid ini judul beliau? Kitab Tauhid memurnikan ibadah kepada Allah. Karena kadang ada ibadah itu dia dikotori dengan debu-debu, riya, sum'ah, dicabut itu satu-satu supaya ibadah itu bersih. Ada kadang orang cinta tapi cinta juga kepada selain Allah. Ada orang harap tapi harap juga kepada selain, diajari sama beliau, dicabut satu-satu agar benar-benar ibadah itu ikhlas, bening, hanya ditujukan kepada Allah.
Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi. Ini baru kita bahas syahidah ya. Habis waktunya. Baru kita bahas syahidah. Kemudian poin selanjutnya dari hadis ini, orang itu tidak boleh memponis orang ahli surga atau ahli neraka. Bisa saja bapak, jangan sampai kita misalkan nih ada orang bapak saya, dia meninggal dalam kondisi masih punya utang di bank riba misalkan. Bapak bilang, waduh neraka ini kayaknya gitu. Gak boleh. Karena siapa tahu Allah, dia punya tauhid yang kuat, ikhlas orangnya, gak pernah melakukan kesyirikan, gak pernah pun terkontaminasi dengan kesyirikan. Dengan sebab-sebab itu Allah bisa apa? Hapuskan kesalahannya. Tapi bukan berarti ini keabsahan untuk boleh melakukan dosa, ya bukan. Ya. Makanya dulu ketika riwayat disampaikan kepada sahabat, apa kata sahabat bertanya kepada Rasul? Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Apakah kabar gembira ini segera aku akan kabari kepada manusia lainnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, jangan. Fayattaqilu, nanti kalau kamu sampaikan mereka akan apa? Enggak jadi ibadah. Ya, cuman cukup mengatakan la ilaha illallah, terus setelahnya apa? Enggak ibadah, enggak salat, enggak puasa, merasa diri masuk surga. Enggak. Ada konsekuensi-konsekuensi. Tetapi ingat, orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah cukup untuk menyelamatkan dia dari dari neraka, masuk ke dalam surga. Barakallahu fi. Ini makanya bab atau kitab ini luar biasa. Nanti insyaallah kita akan bahas lebih lanjut ya tentang keutamaan ahli tauhid. Baik. Ya sama juga dengan orang yang meninggal dalam misalkan sujud misalkan. Lagi sujud. Wah, ahli surga ini. Sujud Ustaz. Ya, sujud. Ya siapa tahu sujud lagi ngayal. Ya ngayal gitu kan. Meninggal dia kan begitu. Cuman posisi lagi sujud kan begitu. Ya, hanya bisa kita katakan ciri-cirinya adalah ciri-ciri kebaikan. Karena nggak bisa kita memastikan segala hal, nggak bisa kita pastikan. Barakallahu fiik. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan. Semoga kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Bismillah. Ya. Ini Pak, saya bertanya karena ikuti kajian itu ada seorang menyinggung seorang ulama, dikatakan ulama itu akidahnya murji'ah. Dengan maksudnya itu apa? Akidah murji'ah. Akidah murji'ah. Akidah murji'ah. Salah satu akidah murji'ah itu harapannya itu lebih besar daripada rasa takut. Makanya kalau ahlus sunnah itu dia harus mengiringi ibadahnya itu dengan 2 perasaan, takut dan harap. Kita takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ya jangan sampai tertolak oleh Allah, sampai mengerut kening gitu kan, takut ya Allah, sampai nangis gitu, tidak diterima amal ibadah, nggak ada harapannya sedikit pun. Nah ini kelompok sebaliknya, khawarij. Makanya kalau orang khawarij itu Bapak saya, saking takutnya Bapak saya, pelaku dosa besar kufur, keluar dari agama, kekal di neraka. Misalkan nih Bapak nih, dosa besar diantaranya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita durhaka sama orang tua, orang khawarij, Bapak kafir. Riba, dosa besar enggak? Besar. Bapak kalau melakukan riba, kafir. Makanya itulah kenapa misalkan seperti Indonesia masih mengakomodir hukum-hukum seperti itu. Makanya bagi mereka itu negara ini apakah kafir, layak untuk dibombardir. Nah, karena memang konsep awal mereka berpikir seperti itu, dosa atau pelaku dosa besar hukumnya kekal di neraka. Kalau murji'ah beda, harapannya lebih besar daripada rasa takut. Dia bilang, oh Allah itu maha pengampun, gak apa-apa kita gak puasa. Allah itu maha pengampun, gak apa-apa kita melakukan dosa. Makanya di sisi mereka, akidahnya Abu Bakar itu sama dengan akidahnya siapa? Sultan. Benar gak seperti ini? Gak bisa. Abu Bakar itu makhluk terbaik kedua setelah siapa? Rasulullah. Dengan segala macam bentuk amal ibadah serta perjuangan yang beliau lakukan, perang Badar, perang Uhud, layak untuk beliau apa? Dikatakan Siddiq. Dipadakan sama Sultan. Di mana Sultan dengan Abu Bakar? Nah, tapi bagi Murji'ah enggak. Imannya Abu Bakar itu sama dengan imannya kita. Enggak bisa.
Karena itu tadi, kalau orang Murji'ah harapnya terlalu besar, PD-nya terlalu besar. Enggak sholat, enggak apa-apa, Allah tahu kita capek nih, enggak apa-apa dah. Ya, gitu. Itu namanya Murji'ah. Dari kata roja, pakai hamzah. Murji'ah. Tapi kalau antum pengen tahu ciri Murji'ah secara geopolitik, terlalu dekat dengan penguasa. Itu Murji'ah. Saya nggak katakan yang dekat dengan penguasa Murji'ah ya. Itu secara geopolitik zaman dahulu. Geopolitik zaman Jahmiyah, Mu'tazilah, itu dekat sama siapa dulu? Penguasa. Yang mengeksekusi Imam Ahmad siapa? Jahmiyah. Ketika debat masalah apa? Quran makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Imam Ahmad disiksa. Siapa waktu itu yang menjadi pembisik penguasa? Itu secara geopolitik. Ya. Saya enggak mengatakan yang memenjarakan ulama sekarang itu Murji'ah, enggak, saya mengatakan begitu. Contoh, ya. Taib barakallahu fiik. Seperti itu, ya. Makanya Bapak saya, penguasa itu tidak terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat. Siapa yang bertemu satu waktu dengan penguasa, jangan kasih proposal, nasihatin. Kalau kita kan enggak, datang misalkan penguasa gitu, wow kesempatan ini proposal masuk gitu kan. Ya. Harusnya apa? Nasihatin harusnya. Kamu takwa sama Allah, kamu takut sama Allah, kamu enggak akan mati, kamu nanti akan ditanya, kamu akan sendirian dikubur, kamu enggak punya amal soleh, beramal kamu. Gitu nasihatinnya. Jangan bisa enggak jadi menteri gitu ya. Barakallahu fiik. Nah, itu apa? Nah, itu harusnya dai, ulama itu harus seperti itu. Itu Murji'ah secara sisi keyakinan. Tapi itu masih banyak tentu keyakinan Murji'ah yang lainnya. Tapi salah satunya itu. Nah, salah satunya juga Murji'ah berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu tempatnya antara surga dan neraka. Di mana itu tempatnya? Tengah-tengah. Nah, itu istilahnya mereka manzilah bainah manzilatain. Ada satu tempat di antara dua tempat. Pelaku dosa besar ini bingung mereka. Dia muslim, tapi dosanya besar. Kalau orang Khawarij kan jelas kekal di neraka. Kalaupun salah begitu ya. Tapi kalau mereka bingung, muslim tapi dosa besar. Ya udah, berarti di sisinya surga, di sisinya neraka. Berarti di mana dia? Di emperannya, di tengah-tengah. Barakallahu fiik. Ahlus sunnah meyakini imma di neraka, imma surga, enggak ada lagi tempat lain. Enggak ada lagi tempat lain. Lalu bagaimana Ahlus Sunnah memandang pelaku dosa besar? Ahlus Sunnah memandang tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a afah adkhalahul jannah. Kalau Allah berkehendak, Allah maafkan dia, masuk surga. Aywa wa in 'adzabah, kalau Allah Subhanahu wa in syaa 'adzabah adkhalahun nar. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak mengazabnya, maka dia dimasukkan ke neraka. Nah, itu sekali lagi disitulah kita juga tidak boleh menvonis. Ya. Kita lihat mungkin dia pelaku dosa besar selama bukan dosa syirik ya. Ya, selama dosa syirik, menyembah berhala atau pembatal keislaman, ngejek-ngejek agama, ngolok-ngolok agama, ini kan pembatal keislaman semuanya. Nah, makanya nanti kita akan sampai ke bab-babnya Bapak saya. Jenis-jenis pembatal keislaman nanti kita akan sampai demi untuk menjadi proteksi diri agar kita lebih hati-hati dalam berucap, beramal, agar kita tetap di dairah Islam. Tetap dalam dairah Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Itu yang bisa kita sampaikan Pak saya. Yang hadir semoga terus diberikan kesehatan, diberikan al-afiat, diberikan kelapangan waktu, diberikan kelapangan rizki. Dari kelebihan itu dan kelapangan itu kita bisa kembali berjumpa di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kuffar wal musyrikin. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتلاوتنا يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.